Aku lari sih. Sosok aja udah baca di rumah. Sosok lali. Persiapan apa? Persiapan mau intubasi apa aja? Alat. Statik, Di S-nya? stetoskop, Stetoskop. Oke. adenoskop. Tuh. Mari masuk ke dalam dari mulai aja. Udah saya. Tuh. T, stetoskop. RW, opa mubek, kemudian lester, introducernya, stilet, konektor, section. Konektor, suction. Satu lagi apa? Spet. Oke, spatnya mana? Ada nggak sih? Itu tuh. Lagi persiapan masukkan obat, oksigenasi, preoksigenasi dulu, iya kan, obat dulu. Gak lupa ini, Allah. Ventanya, propofol, cek refleks bulu mata. Apa ini intubasi? Oh. Ya, ayo, teruskan. Ya, pertama kita lakukan komunikasi pasien, pemberian obat, kemudian saat masuk kita cek repup mata. Jika sudah repup mata, kita berikan preoksigenasi sesuai dengan tidak volume pasien. Kemudian baru kita lakukan pemasangan intubasi. Tiba-tiba napas. Ini masuk beneran berapa sama masuk? Obatnya apa? Ventilator dengan protokol, Bro. Ventilator dan propofol. Belum otot setelah pre. Ya belum otot. Ya itu ya. Belum otot. Ya setelah belum otot setelah preoksigenasi. Terus pinjam baru masukin. Kemudian Laringoskop. nari itu nggak ada. Bayangin aja. Laringoskop. Kemudian kita masukkan Masukkan ke? namanya Epiklotis. epiklotis ya. Kedalamannya? Kalau 21 sampai 20 sampai 21 cewek. Laki dua-dua. 21, 22 yang cowok. Kedalaman ETT itu 3 kali ukuran ETT. Ukurannya berapa? 7, Bu. Jadi nggak berpatokan 21, 22, 23 itu ya tergantung ukuran yang kamu pakai ini ukurannya berapa? 21. Berapa? 7. 7 kali 3? 21. 21. Cewek cowok sama semua. Kayak dikali 3. Kalau kalau persiapan ETT untuk pasien laki-laki ukuran ETT-nya berapa? 7, 7,5, 8. Sampai 8. Kalau cewek 6, 6,5, 7. Oke. Udah itu nanti Dikali 3. Semua cewek cowok sama. dikali 3. Oke, terus Kemudian kita Cek sam. Cek. sambung dulu baru cek kan. Sambung baru cek. Iya. Kalau nggak disambung nggak bisa dicek. Nah, kemudian cek apakah sudah masuk dulu. Jika sudah masuk kita lakukan kunci. Kemudian terakhir baru kita lakukan fiksasi. oke, coba difiksasi. Nanti nggak ada cek. Panjang ya. Dari bawah kan. Pasien. Diputar. Iya. Di samping. Kalau gitu susah kamu. Tempelin dulu di satu sisi, baru kamu Gini, Bu. ya Putar-putar ke dalam. Gini. putar ke dalam, ke sini.
Apa yang maksud? Sini Bu. Buku aja di dalam ini. Seni ada satu lagi. Anda bantu tuh. Ngasal. Itu masih ngasal. Ini mau ke mana nih? Ke sini. Sana. Oke, terus Pertama dalam sejarah wajar. Itu pasti kita apa? Sambungkan ke mesin anestesi. oke. Ya. Kasih ya Mas Andi ya. Kemudian operasi berjalan ya. Operasi berjalan. Operasi sudah mau selesai. Dokter operator dan asistennya sudah mulai melakukan hecting atau fiksasi. Jadi seorang penata harus sudah mulai mempersiapkan alat ekstubasinya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira ekstubasi itu apa? Melepaskan selang ya, atau elemen tergantung yang digunakan apa. Nah, ekstubasi sendiri itu ada syaratnya, nggak boleh tiba-tiba operasi selesai langsung kita ekstub, nggak boleh. Syaratnya apa? Yang pertama, pasiennya harus bisa bernafas spontan. Yang kedua, hemodinamik pasien itu stabil. Hemodinamik meliputi apa saja? Saturasi, tekanan darah, respirasi rate, dan lainnya ya. Kemudian volume tidal pasien itu harus tercapai. Gitu. Volume tidal rumusnya berapa? Ada 8 atau 10. 8 sampai 10 dikali berat badan pasien. Misal berat badannya 50, volume tidalnya berkisar berapa? 400 sampai 400. Oke. Kemudian ekstubasi sendiri itu ada dua macam. Ada ekstubasi dalam dan ada ekstubasi sadar. Masih ingat? Masih. Oke, kalau masih bedanya apa? Kalau ekstubasi dalam itu pada saat intraoperasi, jadi mulut dia itu Gambar, coba. Yang keras. Kalau menurut saya itu pasti untuk ekstubasi dalam waktu pasiennya masih dalam anestesi. Oke. Kalau sadar waktu pasien sudah mulai sadar dan efek batuk. Oke, betul ya. Jadi bedanya itu kalau ekstubasi dalam itu ketika kita mencabut selang ETT-nya, pasien dalam kondisi masih teranestesi, masih tidur dalam. Gitu. Kemudian kalau ekstubasi sadar, ketika kita mencabut selang ETT-nya, pasien harus dalam kondisi yang sudah sadar ya. Sudah sadar dalam arti yang seperti apa? Pasiennya sudah ada refleks batuk. Pasien ketika kita suction ada refleks menelan. Kemudian ketika kita rangsang bulu mata sudah ada responnya. Itu baru bisa dikatakan pasiennya sadar. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan ekstubnya bagaimana? Kembali lagi ya, disesuaikan sama jenis operasinya. Semua operasi itu boleh menggunakan ekstubasi dalam, tapi tidak semua operasi itu boleh menggunakan ekstubasi sadar. Contohnya operasi bedah syaraf itu nggak boleh kita menggunakan ekstubasi sadar. Kenapa? Kalau ekstubasi sadar itu pasti pasien ada refleks batuknya kan. Nah, sedangkan pasien bedah syaraf itu tidak boleh mengalami peningkatan tekanan intrakranial, sedangkan batuk sendiri itu terangsang terjadinya TIK, peningkatan TIK. Jadi harus dihindari ya. Makanya dilakukannya dengan ekstubasi dalam. Begitu pula dengan operasi pada area sekitar airway, jalan nafas pasien. Misal operasi fraktur mandibula, tonsilektomi, odontektomi, nah itu nggak boleh pakai ekstubasi sadar. Harus dalam. Kenapa? Kalau sadar dia akan memicu aspirasi ya, kan sekret atau darahnya banyak. Kalau pasien sadar takutnya nanti masuk ke paru-paru, pasiennya nanti aspirasi, gitu ya. Jadi memang harus di ekstubasi dalam. Tapi minusnya kalau ekstubasi dalam itu menunggu pasien sadarnya itu agak lama. Oke, itu jelas ya.
belajar ekstub apa dulu? Dalam dulu atau sadar dulu? Dalam dulu. Oke. Dalam ya. Pasien mau diekstubasi dalam. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, syarat yang pertama nafasnya harus spontan. Sedangkan selama intraoperasi, nafas pasien 100% dikendalikan oleh mesin. Bagaimana caranya biar pasiennya bisa bernafas sendiri spontan tanpa bantuan mesin? Caranya kita ubah mode mesinnya dari mode ventilator ke mode manual, gitu ya. Kemudian setelah kita ubah mode ventilatornya, masih ingat APL? Oke, APL yang bagaimana? Ini gimana? APL? Dia warna yang Putaran itu tahu ya? Iya, tahu. Ini ada indikator angkanya. Oke. Nah itu namanya APL. APL fungsinya untuk apa? Untuk mengatur tekanan oksigen pada pasien ya. Tekanan oksigen yang masuk ke paru-paru pasien itu berapa, itu kita ukur dengan APL. Nah, dalam kondisi mesin masih dalam mode ventilator, APL itu tidak berfungsi. Itu mau seberapapun besar tekanannya itu nggak akan masuk ke paru-paru pasien karena 100% dikendalikan oleh ventilator. Menggunakan mode ventilator ya, bisa pakai PEP atau SIP, gitu kan? Sudah belajar ventilator kan? Ya, oke. Nah, APL itu berfungsi ketika mesin kita ubah modenya menjadi mode manual, seperti itu. Nah, kemudian kita atur APL-nya ya, kita buka. Tadi kan kita udah ubah modenya dari ventilator ke manual. Kemudian kita atur APL-nya. APL harus kita buka. Buka itu dalam arti dikecilkan. APL tidak boleh dalam kondisi tertutup atau kita putar full ya, misalnya 80. Nggak boleh. Kenapa? Pasiennya belum bisa bernafas spontan, tapi sudah terlalu banyak tekanan oksigen yang diberikan ke paru-parunya. Akibatnya apa? Pasiennya nanti akan trauma paru, dia nanti bisa pneumotoraks. Jadi nggak boleh dalam kondisi tekanan yang terlalu besar. Jadi harus kita kecilkan, misal di angka 40, 30 atau 20, seperti itu ya. Gitu. Tapi jangan juga dinolkan, nanti nggak ada suplai oksigen yang masuk. Gitu. Setelah APL kita kecilkan, karena kita mau ekstubasi dalam, silakan bisa dimasukkan obat reverse ya atau antidotum dari pelumpuh ototnya. Fungsinya apa antidotum? Untuk mengembalikan otot pernafasan pasien agar nafas spontannya bisa lebih cepat. Seperti itu. Gitu. Setelah obat antidotum masuk, sambil kita pantau volume tidalnya apakah sudah tercukupi, kemudian dipantau saturasinya, kita lihat perkembangan dada pasien di back valve-nya, inspirasi ekspirasinya seperti apa, gitu ya. Sudah bisa spontan atau belum? Kalau belum, kita bantu backing sedikit demi sedikit. Ya, kita pompa di backingnya, masih bisa membayangkan ya. Oke, itu bisa kita pompa sedikit demi sedikit. Kemudian bisa kita observasi jalan nafasnya, kira-kira ada cairan atau enggak, ada sekret atau enggak. Kalau ada, silakan bisa dilakukan suction sambil kita lihat. Pokoknya pernapasan pasien harus kita lihat di monitor ya. Oke. Prinsip suction tidak boleh lebih dari 10 detik. Oke, 10 detik. Kita suction sampai dirasa sudah tidak ada sekret lagi. Gitu. Kemudian setelah kita sudah suction, tadi kita bisa melihat ya ada refleks menelan atau tidak ketika melakukan suction. Kalau masih ada, berarti pasiennya belum dalam anestesinya. Tuh. Kalau belum dalam, terus diapakan Bu? Kita naikkan inhalasinya, ya, biar anestesinya dalam. Sambil kita lihat nafasnya sudah spontan atau belum, volume tidalnya sudah tercapai atau belum. Gitu. Kalau sudah tercapai, kemudian kita lakukan ya, cek refleks bulu matanya. Oke, kayaknya udah dalam nih. Udah dalam, dipastikan semuanya dalam, hemodinamiknya bagus, kemudian nafasnya sudah spontan, bisa kita lakukan ekstubasi. Caranya kita buka dulu ya kakinya.
itu gimana? Kita lepas corrugated. Ini kita mengandaikan sebagai corrugated ya. Selang corrugated ke sambungan ke konektornya kita lepaskan. Kemudian kita lepas ETT-nya ke depan. Pasiennya belum sadar nih, masih dalam ya, makanya kita harus pasang OPA. Terus gimana? Kita sambungkan face mask ke corrugated. Kemudian kita oksigenasi ya. Ketika melakukan oksigenasi, silakan agen inhalasi dan N2O-nya dimatikan. Oksigennya bisa kita naikkan 2-3 kali lipat. Posisinya gini, teknik apa ini namanya? Oke, kita tunggu sampai pasiennya itu sadar. Itu. Kalau inhalasinya nggak kita matikan, pasiennya tetap tidur, nggak bangun-bangun. Makanya harus kita matikan inhalasinya. Kemudian bisa sambil kita pantau ya area jalan nafasnya, ada darah enggak, ada sekret enggak. Kalau ada silakan bisa dilakukan suction. Sambil kita bantu pakai rangsang suara atau rangsang nyeri, panggil Kak atau Bu bangun, atau bisa dipanggil namanya. Kalau enggak kita bisa rangsang nyeri ya, bisa dicubit telinganya atau di diberikan rangsang dicolok di klavikulanya sampai pasiennya ada refleks sadarnya ya. Semisal pasien sudah mulai menggerakkan bulu matanya dan sudah ada refleks batuknya ya, mau muntah, batuk mau muntah karena ada benda asingnya, silakan bisa dilepaskan face mask-nya, kemudian dilepaskan opanya, kemudian bisa disekret lagi ya. Kalau ada cairannya silakan disekret lagi sambil kita pantau perkembangan pernapasannya seperti apa. Seperti itu. Di bagging nggak Bu? Nggak usah karena pasiennya sudah bisa nafas sendiri, nafas spontan. Kita lihat aja saturasinya. Kalau turun bisa dibantu bagging dikit dulu. Tapi kalau sudah normal nggak usah ya. Kita tunggu sampai pernapasannya adekuat, retraksi dadanya kanan kiri vesikuler sama, kemudian hemodinamiknya bagus. Silakan bisa kita pindahkan ke LR dan dipasang alat bantu nafas ya. Sudah kebutuhan aja. Bisa nasal kanul, NRM atau RRM seperti itu. Itu untuk ekstubasi dalam. Jelas ya? Oke, nah kalau yang sadar gimana? Kalau sadar, sebelum kita mencabut ETT-nya, pasien harus dipastikan sudah bangun. Jadi pasien kalau mau ekstubasi dipastikan ya, kalau mau ekstub sadar harus benar-benar sadar, kalau mau dalam harus benar-benar dalam. Kenapa? Kalau setengah-setengah resiko spasmenya tinggi. Spasma itu apa? Oke. Untuk ekstubasi sekarang apa? Sadar ya? Oke. Masih sama, pasien dalam kondisi terintubasi. Kemudian akan dilakukan ekstubasi secara sadar ya. Untuk persiapan alatnya sama, ada face mask, ada suction, ada SPET, dan juga ada OPA. OPA ini harus kita siapkan ya, buat jaga-jaga kalau pasiennya setelah diekstubasi tiba-tiba tidak sadar, bisa kita pasangkan OPA. Kemudian ada catheter suction ya. Catheter suction harus dipastikan sudah tersambung dengan mesin suction. Seperti itu. Kemudian prinsipnya sama ya seperti tadi. Kalau mau ekstubasi, yang pertama nafas pasien harus sudah spontan. Spontan artinya pasiennya harus bisa bernafas secara mandiri ya, tidak dibantu oleh mesin. Caranya sama, kita ubah mode mesinnya dari mode ventilator ke mode manual. Oke, setelah itu kita buka
ATL-nya dikecilkan. Oke, setelah itu bisa kita lihat ya perkembangan nafasnya seperti apa di valve-nya ya, di baggingnya itu. Kalau belum spontan bisa kita bantu bagging sedikit demi sedikit. Kemudian setelah itu diobservasi apakah ada cairan atau tidak di jalan nafas pasiennya. Kalau ada cairan, silakan bisa lakukan suction. Tidak boleh lebih dari 10 detik. Oke, setelah itu bisa kita masukkan obat reverse antidotum ya. Antidotum obatnya apa? Masih ingat nggak? Oh, apa? Ada yang masih ingat antidotum? Oke, obat antidotum. Contohnya depannya N. Depannya N. Depan banyak Neo, Stigmin, Tadi aku bilang gitu, merupakan jenis-jenis obat antidotum ya. Stigmin. Gitu. Nah, setelah obat dimasukkan, itu bisa kita matikan agen inhalasinya. Inhalasi misalnya pakai Sevo atau ISO ya. Kita matikan agen inhalasinya, N2O-nya juga diturunkan ya, dimatikan. Kemudian oksigennya kita naikkan 2 sampai 3 kali lipat. Misalnya selama intra oksigennya yang diberikan 2 liter per menit. Kemudian berarti dinaikkan berapa? 4 sampai 6. Oke. Setelah kita naikkan, sambil kita lihat pernapasannya ya, bagaimana sudah spontan atau belum, inspirasi ekspirasinya sudah stabil atau belum, volume tidalnya sudah tercukupi atau belum, sambil kita bantu bikin dikit-dikit ya. Setelah itu sebelum kita ekstubasi, pasien harus kita cek dulu ya, harus dalam kondisi yang benar-benar sadar. Kita cek rasa bulu matanya sudah ada atau belum. Kemudian bisa kita lakukan suction lagi sambil kita lihat respon refleks menelannya sudah ada atau belum, seperti itu. Nah, kalau sudah pasiennya sudah mulai membuka mata nih, terus ada refleks mau muntah karena ada benda asing, ada refleks mau muntah, refleks batuk, bisa kita persiapan untuk ekstubasinya. Bisa kita lepas fiksasinya, kemudian kita buka kuncinya ya. Nah, itu kita lepas corrugatednya, kita bukanya ke depan ya. Setelah itu sama, kita sambungkan face mask dengan corrugated, lakukan oksigenasi. Ini kita lihat ya, apakah pernapasannya sudah adekuat atau belum. Dibantu packing enggak? Pasiennya sudah sadar ya. Kalau kondisional, kalau saturasinya turun, bisa dibantu packing. Kemudian sambil kita observasi ada cairan atau enggak di jalan nafasnya. Kalau ada cairan, silakan bisa di suction. Seperti itu. Kita tunggu sampai hemodinamiknya stabil, nafasnya sudah adekuat, retraksi dada kanan kiri sama ya. Kemudian kalau sudah dipastikan sudah bagus semua, bisa kita pindahkan ke RR dan dipasang pakai alat bantu nafas ya. Ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Jelas ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nanti evalnya kasusnya dua-duanya. Iya, dalam sama sadar. Nanti tergantung kalian dapatnya apa. Wah, kirain dua-duanya kita itu. Terus hamil, misalkan hamil tapi nggak tahu dapat tergantung kita. Ini siapa yang mau coba? Nando. Aku sudah itu pasti tadi. Kan biar lain. Oke, Mas Walis. Sudah sepuh ini. Ini Mas Fajar kemana? Fajar ikut kelas lain aja Bu. Soalnya Sepertinya perjalanan baru. ke kampus 15 menit katanya dari kos. Dia ketiduran.
udah praktek nih semangat dong. Itu kan udah dirampingi ibunya. Emang tuh. Ibunya suruh polis. Polis sudah Disuruh ikut kelas B4 atau A5 ya? Kelas itu ya. Oke, ayo Mas Kolis. Menghargai sultan kan ini. Sebagai sudah. Cepat Mi. Tapi itu lu minta Oh iya, sama jangan lupa ya sarung tangan. Kalau mau aktif harus cepat gak Jas? Les. Gak ada Nah, itu soal terbatas tetap disiapin semua kebutuhan pastinya baca-baca. Be quiet. soalnya kita Habis itu sepuluh juga pada melepas kaf, juga yang penting kembali juga disiapin. Anti dotung Udah gak usah ngomong. kembali beneran disiapin. nanti ya. Iya. Sudah dua. Akhirnya Ya saya sebenarnya. Iya Sultan. Tadi saya melakukan cita mata melakukan ekskul. Lalu karena intubasinya sadar, tadi pastikan dulu juga tidak ada apa namanya, tidak ada penanda terlebih dahulu pada pasien di lokasinya. Itu banyak banget soalnya. Bahasa Sultan ini sulit di Pastikan, kalau sama kami. pastikan nafas pasien spontan, nafas mandiri. Jangan mengakhiri sultan. itu dulu mestinya. Maksudnya diatur ke manual dulu setting panduannya manual. Nah, itu kita berarti melihat pasien dinamika pasien bagaimana. Lalu juga APL-nya dikecilkan biar tekanannya menurun. Lalu rubah setting mesin anestesinya, berarti oksigenasi kayak ISO-nya atau Sevo atau ISO-nya dimatikan, lalu kita didinginkan oksigennya, NO juga dimatikan. Oksigennya didinginkan 2 sampai 3 kali lipatnya. Jadi kebutuhan indikator tadinya. Setelah atur airway, saksinya. Observasi cairan jika ada observasi cairan. Observasi pada hanya itu pasien apakah ada atau ada pendarahan, apabila ada ya kita melakukan suction. Oke. udah pakai. Syaratnya tidak boleh lebih dari 10 detik untuk melakukan suction. Lalu karena intubasi sadar, berarti kalau ada efek mentelan biarin aja. Bunyi suction. Setelah suction, Obat antidotum. itu paling akhir itu. Tadi paling akhir Udah. tadi lepas Napasnya spontan. lepas ini dulu lepas. Tapi dipastikan napasnya sudah Spontan. konten saturasinya bagus, volume tidaknya bagus. Berarti ini juga anestesinya Buka. nggak perlu juga ya. Jadi ya langsung cek aja berarti tidak bagus, tidak bagus, semuanya normal. Hasilnya sadar. Pas sadar udah mulai ada efek ngomong. Berarti pas nanti dulu juga bisa ya. Sebelum matikan inhalasi, tadi dokternya dimasukkan. Kan dimasukkan dulu. Waktu semuanya sudah bagus, Nanti dia kasih di akhir, antidotum, nanti di akhir. terus itu baru ditulas. Ya, berarti setelah kita sudah bagus, belum tidak tercukupi, pasien sudah bisa nafas dengan baik, ya, juga sudah mulai sadar, kita bisa masukkan antidotum pada pasien, kita lepaskan fiksasi, pura-pura aja. Kita lepaskan dari selang roketernya. Itu melepasnya ke depan. Ya sudah, lalu kita hubungkan lagi ke selang ke Vesmas juga ke sensasi apa ventilator ya? Kalau setelah dilepas kita akan hubungkan lagi ke Vesmas itu dihubungkan ke sensasi atau ventilator? Ke corrugatednya. Ini mesin anestesi. Ya, yang mana ke mesin. Karena Iya. kan oksigennya masih dari mesin ya. Ya. Oke, kita cek lagi ya.
volume vital pasien, saturasi oksigen pasien juga harus ditinjaukan kirinya apakah sudah stabil semua. Apabila saturasi menurun juga bisa dibantu. Apabila sudah stabil semua maka ya udah kita bisa pindahkan ke respirasi. Tapi juga di ruang RL juga dipasangkan alat bantu nafas sesuai kebutuhan pasien. Itu ya. Habis. Ada lagi? Cewek yang ini dalam. Iya. Yang cewek dalam. Yorin sih. Pio nyapap. Yorin sih. Simbang sokoknya sumpah. Sokoknya sumpah. Yang pakai masker ini sih yang maju. Sosok ibu-ibu ada boleh sosok ibu biar kan disuruh. Ayo Mesa. Yuk Nabila. Dari kesiapan alatnya apa aja. Ayo. Pasang dulu itu ayo. Oh iya. Sabar ayo, sabar. Ayo pindah. Tetap merah malu. Jangan tidak. Maju aja ngomong. Oh, beda dalam. Kacau. Emang nggak bisa. Alatnya ada start. Semuanya kan disiapin statik. Iya. Stetoskop, terus suction, OPA, spet, tes mas. Oh iya. Tadi kan mas semua. Pertama lihat ini kan dalam kan. Pastikan pasiennya itu benar-benar nggak sadar. Anestesinya dalam. Aku pastikan anestesinya sudah dalam, terus setelah sudah dalam ubah oksigennya. Benar kan? Tetap diubah kan oksigennya? Tetap diubah oksigennya. Berubah mana? Oh iya, Apa ya? iya. Ubah itu ya, ubah dulu. Iya. Ayo Di ayo. mode Manual di Diubah diubah APL-nya oksigennya. dikecilkan. Setelah itu obat antidotumnya masuk. Setelah itu dicek, pastikan fluidnya tercukupi. Bisa dilihat pernapasannya seperti apa. Inspirasinya sudah stabil atau belum? Kalau belum, kita bantu packing ya dikit-dikit. Ini. Setelah itu pantau juga perkembangan dadanya. Setelah itu pantau observasi cairannya, jika ada cairan lakukan suction. Setelah dilakukan suction tidak lebih dari 10 detik. Setelah itu lihat refleks, jika sudah ada refleks menelannya, maka sama ada refleks bulu matanya, buka fiksasinya langsung. Tanya dalam. Kalau dalam itu dipastikan tidak ada refleksnya. Ini dia lebih dalam anestesinya kan dia nggak sadar. Oh iya, tidak ada. Kalau masih ada refleksnya berarti anestesinya belum Belum dalam. dalam, berarti anestesinya Inhalasinya ditinggikan. Setelah itu buka fiksasinya. Jika sudah tidak ada refleks. Jika sudah tidak ada refleks bulu mata, buka fiksasi, dibuka fiksasi, buka kuncinya, tekaknya. Selang korugatifnya, penghubungnya yang lepas.
itu lepas EPT-nya ke depan, ke depan. Terus Setelah itu pasangkan OPA karena pasien kan Belum sadar. itu Mas. pasangkan face mask. Setelah itu matikan inhalasinya N2 nya juga dimatikan. Berikan oksigen yang dari mesinnya. Setelah itu Tepuk-tepuk. tunggu sampai ada dapat sadarnya. Sampai dia dapat suara panggil. Pak, Wih. Pak, Wih. kan tidak bisa dengar refleks itu dengan Titik, refleksnya titik. Jadi ya. setelah itu Kalau pasien tiba-tiba batuk, sudah ada refleks batuknya gimana? lepas apanya? Lepas apanya? Ya. Lepas apanya? Langsung aja. Ya, ke depan ya. Ya, ke depan terus baru pasang oksigen. Dilihat ada jarak enggak? Kalau ada silakan bisa Lalu di suction. Sebenarnya suction itu enggak berpatokan ya harus kapan. Asalkan kita lihat kalau ada sekretnya kan. Jika ada cairan suction, setelah di suction, lalu pasangkan itu yang RNM sesuai dengan kebutuhan pasien. Pastikan dulu tapi nafasnya sudah adekuat ya. Ada yang masih bingung? Maaf. Polis masih bingung. Tanpa catatan lagi, Lis. Pertama siapkan alat. Pasang dulu sadar ya. Pasang dulu. Teman-temannya bantu ya. Kunci. Suara nih. Bukan salah peka. Persiapan alatnya apa? Persiapan alat. Statik. Apa tulis? Apa itu, Lis? Enggak tahu. S. Apa? Stetoskop laringoskop. Dia bukan. Jangan grogi dong. Stetoskop laringoskop T. Tub. ETT. ETT. LMA. RW. Terus RW yang bubek. OPA. Kamu pikir mana sih? Introjus. Tape dulu PEP. plaster. Plaster. Introjus. Suction. Ratapan hati. PEP. Pertama apa dulu? Kan masih terhubung. Senior. Apa nih sadar? Tidak sadar. Apa maksudnya? Doa dulu. Doa. Pastikan mesinnya ya. Pasti ada. Terus gimana? Kita mau menjadikan pasien bisa bernafas spontan sendiri. Caranya? Gimana? Pertama. Oh, pertama. Pastikan pasien nafas pasien spontan. Oh, bang model mesin ke Manual. Itu kecilkan APL-nya ke 20 ya. Enggak dikecilkan. sekarang ubah mesin dari ventilator ke manual gimana? APL. Iya kan, itunya yang hitam itu bukan? Iya. Apa sih namanya? Daun api. Itu diapain? Ubah pemasangan. Kok kasar? Terus APL-nya diturunin ke 0. 20. Enggak ada lah masuk. 20. Kenapa kok APL nggak boleh terlalu tinggi?
Karena Trauma paru. trauma paru. Apa kok trauma paru? Karena Tiba-tiba masuk banyak. jadi ibaratnya apa ya Bu? Penapasan ngobrol, iya. Kami sama kan dari bahasa yang kan ibarat apa lihat? Menyala pohonis. Ibaratnya dimasukin angin ke mulut. Tiba-tiba banyak. Kaget. Kok ke mulut? Ibaratnya gitu. Ke paru. Ya, masuk ke paru. Parunya kaget lah Bu. 30 ya. Terus Setelah itu cek O2 ya. Terus ISO seponya dimatikan. obat. Obat dulu baru. Masukin obat dulu. Apa nama obatnya? Neuro. Neurobion. Tadi bang gitu Bu. Neurobion. Capek dia nih kok. Neostigmin. Terus matikan sepo ISO. N2O-nya. Setelah itu oksigen dinaikkan 2 sampai 3 kali lipat di intra. Yang di intra. 2 dari intra. 2 sampai 3 kali. Terus Habis itu Sambil kamu lihat ya, pokoknya pernapasannya harus dipantau. ya pernapasan Sekarang kita bantu spontan. baking ya. Kalau belum bantu baking dikit. Kok bunyi? Emang bunyi kan? Terus Di observasi ada cairan secret atau tidak. Dilihat itu di dalamnya ada cairan tidak. kalau ada Kalau ada suction. Sambil melakukan suction sambil dirasain ada refleks. bulu mata. Menelan. Oh, Mulut jadi sakit. Sambil lihat ada refleks menelan tidak atau boleh tidak. lebih dari 10 detik. sakit mata. Cek refleks. Cek refleks bulu mata. Oh, sudah ada. Sudah ada. Oh, sudah ada Bu. Dia udah sadar nih, berarti pasiennya. Batuk. Saturasinya bagus enggak? Udah bagus. Pasiennya mau batuk. Sekret lagi. Apa namanya sekret lagi? Apa ini? Sedot. Suction lagi. Kalau batuk kan dia udah batuk. Ini cabut. Dikempeskan dulu, jangan dicabut dulu. Kunci. Kalau udah batuk, biar keluar. Fiksasinya buka dulu plasternya. Udah anggap aja udah. Oke, terus Udah sama. apa? Lepas pelan-pelan. Maaf ya Bapak. Depan. Terus habis itu Habis itu ini tes mas. Nah, ini benar Bu. Nah, Udah bisa. lama kali ini. Tarik keras. nilainya bisa. Nailah. Oh, masih netizen sama ibu terus. Kebalik. Kayak Indonesia. Dengan teknik CE. Kok begitu tapi tuh? Oke. Nah, itu Nah, kalau udah apa namanya? Adekuat ya? Napasnya adekuat ya? Udah. Lalu pindah ke RR.
pasang sesuai kebutuhan. RM atau NRM sesuai kebutuhan pasien. Mam, Masih ada yang bingung? Imam, minta tolong Imam sekali. Masih mau sekali lagi. Udah bisa bu. Sekali lagi, siap semua. Kunci dulu nih. Kunci dulu. Ini mam masukin yang ini ke ETT-nya. Taruh nggak usah.